Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Firmanto. Saya Tiara Nurjana. Saya adalah Pratama Permana Putri. Saya Maisya. Saya Amanda Markara. Saya Rizwan Sukarno. Saya Anita Amalia Amaru Rasidin. Saya Elsa Mayuri. Saya Ica Karyati. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Sumber HAM dalam pekerjaan kefarmasian. Untuk mengatur tenaga farmasi dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 19, fasilitas pelayanan kefarmasian berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktek bersama. HAM dalam bidang kesehatan. Hak kesehatan adalah hak asasi manusia yang melekat pada seseorang sejak lahir dan bukan karena pemberian seseorang atau negara. Maka oleh sebab itu tidak dapat dicabut oleh siapapun. Makna dari hak atas kesehatan tersebut yaitu pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk hidup sehat. Berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk semua. Ada dua asas yang melandasi hukum kesehatan. Yang pertama, the right to health care, dan yang kedua yaitu hak atas tubuhnya sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 ini karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Kemudian, berdasarkan catatan Ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Syarikat yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Nah, pernyataan tersebut tersimpul dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu undang-undang dasar dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kemudian, pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ada beberapa pasal. Yang pertama ada pasal 16. Pasal 16, untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata
kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Dalam arti, pendayagunaan dan penyebaran harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Selanjutnya ada pasal 43 ayat 1 berbunyi kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas ilmu perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha dan lembaga penunjang lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Selanjutnya pasal 108 ayat 1 yang berbunyi yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian, kewenangan. Dalam hal ini tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas. Misalnya antara lain dokter atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 36 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini berisi tentang tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melanjutkan upaya kesehatan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ini yang pertama yaitu Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28H Ayat 1, dan Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya yaitu kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan pada Pasal 8. Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas A. Tenaga kesehatan dan B. Asisten tenaga kesehatan. Pada pasal 10 ayat 1 asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf B harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Ayat 2 asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai asisten tenaga kesehatan diatur dengan peraturan menteri. Pada pasal 11 ayat 1 tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu tenaga medis, selanjutnya tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Pada pasal 12, dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis tenaga kesehatan dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada pasal 11. Selanjutnya, PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan yang pertama, peraturan pemerintah ini mengatur pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi. Yang kedua, pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 3 menyatakan
Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 4 menyatakan tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian untuk A. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. B. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan. Dan C. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 5 menyatakan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi A. Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi. B. Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi. C. Pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi. Dan D. Pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 7 menyatakan 1. Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab. 2. Apoteker penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 10 menyatakan pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi ketentuan cara pembuatan yang baik yang ditetapkan oleh Menteri. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 12 menyatakan pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan proses produksi dan pengawasan mutu sediaan farmasi pada fasilitas produksi sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 17 menyatakan pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi pada fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. PP atau Peraturan Pemerintah Tahun 2009 Nomor 51 Pasal 27 pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada fasilitas pelayanan wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/5/2011 Tahun 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus menjadi apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam mengerjakan pekerjaan kefarmasian. Untuk registrasi, setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Jadi, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sebagai tenaga kefarmasian wajib memiliki tanda registrasi. Surat tanda registrasi tersebut berupa surat tanda registrasi apoteker atau STRA bagi apoteker dan STR-TTK bagi tenaga teknis kefarmasian.
Untuk memperoleh STRA, apoteker harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijazah apoteker, memiliki sertifikat kompetensi profesi, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Untuk memperoleh STR-TTK, tenaga teknis kefarmasian harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik, memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA atau pimpinan institusi pendidikan lulusan atau organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. Untuk izin praktik dan izin kerja apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, jadi setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin yang diperoleh itu berupa surat izin praktek apoteker atau SIPA bagi apoteker dan surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian bagi tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lapal Sumpah Janji Apoteker. Dengan menimbang perlu menetapkan lapal sumpah atau janji apoteker dan mengingat pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 131. Dengan pendengar Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan, dan Menteri Kehakiman memutuskan atau menetapkan peraturan pemerintahan tentang lapal sumpah atau janji apoteker. Pada pasal 1 ayat 1, sebelumnya seorang apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucap sumpah dimulai dengan kata-kata demi Allah dengan mereka yang beragama Islam dan sumpah untuk agama lain. Pemakaian kata-kata demi Allah disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing. Pasal 1 ayat 2, sumpah atau janji itu sendiri berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan keprimanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode etik apoteker. Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus berpegang pada standar profesi, peraturan disiplin profesi, serta kode etik apoteker. Kode etik ini akan memastikan apoteker memiliki seluruh kompetensi yang relevan untuk menjalankan perannya termasuk kepada pasien. Kode etik pada dasarnya yaitu panduan dalam profesi tertentu, tentunya apoteker dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan adanya kode etik, seseorang dapat membedakan antara kepentingan pribadi dengan profesi yang mungkin suatu saat akan berbenturan. Khusus untuk kode etik apoteker di Indonesia, terdapat 15 pasal yang dibagi dalam 5 bab yang dijadikan sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas secara profesional. Dapat dilihat dari PPT tersebut bahwa bab 1 mengenai kewajiban umum. Bunyinya pasal 1, setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah apoteker. Pasal 2, setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Pasal 3, setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibannya. Pasal 4, setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Pasal 5, di dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
Pasal 6, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pasal 7, seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Pasal 8, seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Selanjutnya ada bab 2 mengenai kewajiban apoteker terhadap penderita. Bunyi pasal 9 yaitu seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Selanjutnya ada bab 3 mengenai kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Pasal 10 bunyinya yaitu setiap apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 11, sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasihati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik. Pasal 12 berbunyi setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker untuk memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian serta mempertebal rasa saling percaya di dalam menunaikan tugasnya. Selanjutnya ada bab 4 mengenai kewajiban apoteker atau farmasis terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya. Yaitu bunyinya pasal 13, setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat petugas kesehatan. Pasal 14, setiap apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya. Bab terakhir yaitu bab 5 mengenai penutup, yaitu bunyi pasal 15, setiap apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang apoteker baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik apoteker Indonesia, maka apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah atau ikatan organisasi profesi farmasi yang menanganinya, yaitu ISFI, dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.